Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar, program studi D3 Farmasi kelas B semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Pengetahuan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Ibu Dwi Rahmawati Daswi, S.Pharm MKes. Kami dari kelompok 15 yang akan mempresentasikan materi dengan judul fraud. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Sulistiawati Arisani dengan NIM PO 713251221096. Lalu yang kedua yaitu Anisatul Latifah Usman dengan NIM PO 713251221056. Dan yang terakhir ada Satil Amalia dengan NIM PO 713251221101. Selanjutnya kami akan masuk ke pembahasan tentang materi fraud. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih mengenai apa sih itu fraud? Jadi, fraud sendiri merupakan penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Fraud juga dapat diartikan secara spesifik sebagai penyimpangan kebenaran yang disengaja untuk membujuk orang lain agar berpisah dengan sesuatu yang berharga atau menyerahkan haknya yang sah. Nah, fraud atau penipuan ini dapat termasuk seperti penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan kawat telepon, penipuan sekuritas, dan penipuan keuangan yang mengarah pada kebangkrutan. Aktivitas penipuan atau fraud ini dapat dilakukan oleh suatu individu, kelompok, maupun sebuah perusahaan bisnis secara utuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis fraud. Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACPE dalam Fitur Wawancara 2014, internal fraud atau tindakan penyelewengan di dalam perusahaan atau institusi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada penyimpangan atas aset atau disebut dengan asset misappropriation. Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan dan pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur dan dihitung. Yang kedua, pernyataan palsu atau salah pernyataan, fraudulent statements. Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangannya yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan, atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Dan yang ketiga ada korupsi. Ini merupakan jenis fraud yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegak hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga integritasnya masih dipertanyakan. Sedangkan menurut Albers 2012, fraud dapat diklarifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Employee embezzlement atau occupational fraud, di mana jenis ini merupakan pencurian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh karyawan kepada perusahaan. 2. Manajemen fraud, yaitu manajemen puncak memberikan informasi yang bias dalam laporan keuangan. 3. Investment scams adalah melakukan kebohongan investasi dengan menanam modal. 4. Vendor fraud terjadi saat perusahaan mengeluarkan tarif yang mahal dalam hal pengiriman barang. Dan yang terakhir, customer fraud, saat pelanggan menipu penjual agar mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya.
Sekarang kita masuk ke penyebab-penyebab fraud. Beberapa faktor yang seringkali menjadi penyebab fraud diantaranya ada tekanan. Tekanan adalah motivasi seseorang untuk melakukan penipuan, biasanya karena beban keuangan atau Selton 2014. Tekanan juga dapat dikatakan sebagai keinginan atau intuisi seseorang yang terdesak melakukan kejahatan. Faktor selanjutnya yaitu adanya peluang. Ketika terdapat peluang, maka disitulah ada kesempatan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Kesempatan merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Dan yang terakhir, rasionalisasi. Nah, faktor ini terjadi karena seseorang melakukan rasionalisasi atau mencari pembenaran atas terjadinya kecurangan. Hal ini biasanya adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup. Menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan fraud. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud yaitu penetapan hukum secara tegas, sosialisasi anti korupsi, dan audit keuangan simultan. Fraud yang seringkali terjadi di sekitar kita adalah korupsi maupun penggelapan aset. Nah, salah satu contohnya itu saat pegawai pemerintah sedang bertugas di loket layanan publik untuk pengurusan kartu tanda penduduk. Proses pengurusan hingga proses pencetakannya hanya memakan waktu 30 menit dan dengan biaya yang gratis. Namun karena antrian yang sangat panjang serta birokrasi yang berbelit sehingga pegawai pemerintahan membuka jalur cepat yang dikenakan biaya tertentu. Hal ini merupakan fraud yang berbentuk penyalahgunaan wewenang dan penyuapan. Adapun dasar hukum tindak pidana fraud tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terbagi menjadi 13 macam tindak pidana yang diatur mulai pasal 46 sampai dengan pasal 50A. Ke-13 tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 4 macam. Yang pertama, tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan diatur dalam pasal 46. Yang kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam pasal 47 ayat 1, ayat 2 dan pasal 47A. Kemudian, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian yang terakhir, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat 1 A, B, dan C, ayat 2 A dan B, kemudian ayat pasal 50 dan pasal 50A. Nah, pasal-pasal tersebut termasuk dalam kategori fraud karena perbuatan yang dilakukan hanya menguntungkan diri sendiri dan dilakukan secara melawan hukum. Kalau perilaku fraud jelas dilakukan untuk diri sendiri, namun masih banyak kasus demi kasus yang terjadi sehingga dapat dilihat bahwa hukum sepertinya tidak memiliki kekuatan bagi pelaku fraud itu sendiri. Jadi, sebagai kesimpulan, fraud merupakan problem yang sangat serius. Maka, kita harus mengambil langkah-langkah komprehensif dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan tersebut.